Hey, what's up guys? Oke, mungkin hal yang ingin aku bahas di video kali ini adalah hal yang khusus buat cewek. Entah kenapa, aku merasa banyak dari kalian itu banyak yang tersakiti cuy. Contohnya seperti aku setelah membaca DM kalian seperti ini. Mas, ternyata dia punya gebetan lain selain aku. Mas, ternyata dia ngedeketin aku. Aku cuma jadi pelarian dia aja. Mas, ternyata dia ngedeketin aku sampai sekarang. Itu cuma mainin perasaan aku doang. Pada akhirnya, kalian cuma bisa sedih dan mewek sambil bilang seperti ini. Terus aku harus gimana, Mas? Weh, slow. Oke, di video kali ini aku akan memberitahu kalian gimana sih cara membuat kita itu nyesel kehilangan kalian. Iya, kehilangan karena mungkin telah menyanyiakanmu. Serius, sebetulnya membuat kita ngerasa nyesel karena kehilangan kalian itu caranya gampang banget cuy. Kita tuh terkadang kalau kehilangan cewek yang disayang itu terkadang kayak cuek aja. Kamu mau pergi kemana kek? Kamu mau main sama siapa kek? Kita di depan kalian tuh kayak I'm the strongest man. Tapi pada dasarnya di dalam hati kita tetap mikir seperti ini. Kok sekarang dia pergi ya? Nah, semua laki-laki pasti akan merasa hal seperti ini. Namanya juga manusia. Tapi yang berbeda dari setiap cowok adalah tingkat sedihnya cuy. Ada yang ngerasa kehilanganmu cuma ngerasa kayak gini. Oh, sekarang dia udah ada yang lain ya? Oke, bodo amat sih. Ada yang kayak gini juga. Kenapa dulu aku nggak jaga dia sih? Dan bahkan ada yang kayak gini juga. Ya Allah, jika dia adalah jodohku, tolong dekatkanlah ya Allah. Tapi mungkin jika dia adalah jodoh orang lain, tolong direvisi. Nah, cowok yang bilang, oh sekarang dia udah ada yang lain ya? Oke, itu bukan berarti dia tuh cuek sama kamu cuy. Tapi dia tetap ngerasa kehilangan kamu, cuman prinsipnya kayak aku ini. Iya, prinsipnya kayak aku ini, kamu pergi, ya udah, berarti artinya cari yang lain. Karena kenapa? Karena cowok dengan tipikal seperti itu tidak mau ribet. Nah, tapi kan nggak semua cowok itu mempunyai sifat yang seperti ini. Kalau kamu pengen membuat mantan cowokmu atau mungkin mantan gebetanmu itu ngerasa nyesel karena telah mempermainkanmu, cara pertama yang bisa kamu lakukan adalah merasa sedihlah sepuas-puasnya. Kamu mau nangis kek, nonton One Piece, atau mungkin nonton drakor kek. Pokoknya merasa sedihlah sepuas-puasmu sampai kamu merasa bosan. Nah, lalu cara kedua, kalau misalnya kamu pengen buat gebetan cowokmu itu nyesel adalah buat batasan antara kamu dan dia. Bukannya kalau kita membatasi dia malah tambah jauh. Oke, mungkin di sini aku asumsikan kamu dan dia tuh pernah deket ya. Dan di sini akan kuberi satu rahasia dari kita para cowok. Jujur, kita tuh akan ngerasa risih kalau misalnya kita tuh dikejar-kejar dan kita dipaksa akan sesuatu. Tapi kebanyakan cowok itu akan balik ngejar kamu kalau kamu tuh cuek dan jaga jarak sama kita. Karena kenapa? Karena kita tuh ngerasa kayak ada yang hilang gitu loh. Ya kita tuh ngerasa kalau tadinya tuh ada yang deket, kok sekarang ngerasa nggak ada. Hampa gitu loh, asik. Tapi pada dasarnya kalau kamu pengen membuat mantan atau mungkin gebetanmu nyesel, berinteraksilah seperlunya aja. Dan kalau misalnya dia suatu saat nanti balik lagi, kamu tuh harus pinter cuy dan harus mikir. Dia tuh datang ke kamu lagi karena dia lagi bosen, atau mungkin lagi ngerasa kosong, atau dia tuh beneran datang ke kamu karena memang dia ngerasa kehilangan kamu. Jadi kamu jangan ngerasa ketika mungkin dia ngechat kamu ngerasa kayak gini. Dia ngechat aku. Dia pasti kangen nih. No, jangan pede cuy. Nah, cara yang ketiga, mungkin di sini aku akan melawan sedikit kodratnya laki-laki. Pada dasarnya, cowok mendekatimu dan menjadi pendampingmu karena dia pengen menjadi pemimpinmu. Kita tuh pengen kamu itu bergantung sama kita. Ya mungkin seperti kamu curhat ke kita kek, kamu minta pendapat ke kita kek, minta tolong kek. Ya intinya kita pengen, kita tuh bisa diandalkan oleh kamu. Jadi pada dasarnya, kalau kamu pengen membuat mantan atau mungkin gebetanmu tuh nyesel, itu caranya simple. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan tanpa bantuan dia. Jadi pada intinya, jadilah lebih mandiri dan hebatlah pada sesuatu. Contoh nih, sekarang karirmu mulai melonjak. Atau mungkin sekarang kamu bisa pergi ke luar negeri dengan duitmu sendiri. Atau kalau mungkin kamu belum bisa dapat kerjaan atau mungkin kamu belum bisa pergi ke luar negeri dengan duitmu sendiri, setidaknya kamu sekarang bisa merasa bahagia. Walaupun tanpa dia, itu udah keren banget. Dan jujur aja, ketika kamu bisa bahagia dan tertawa tanpa kita di sampingmu, asik. Kita tuh pasti akan berpikir seperti ini. Kok sekarang dia udah bisa bahagia tanpa aku ya? Apakah dia udah lupa sama aku? Dan biasanya kalau misalnya cowok udah ngerasa kayak gitu, biasanya dia bakalan ngechat kamu cuy. Kalau misalnya hal itu terjadi, seperti yang aku bilang tadi, jangan langsung baper. Jaga jarak dulu dan pastikan dia tuh datang karena masih penasaran sama kamu doang, atau emang beneran masih suka sama kamu dan serius sama kamu. Dan cara yang keempat adalah, mulai tanamkan kepikiranmu kalau nggak semua cowok itu sama. Kalau misalnya semua cowok itu sama, berarti aku mirip dengan Taehyung dong. Jadi nggak semua cowok itu sama. Pertanyaannya adalah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku ingin kamu itu bisa berdamai
berdamai dengan dirimu sendiri dan menganggap kalau sebuah penolakan itu bukan berarti kamu itu jelek. Jadi berpikirlah kalau misalnya kamu udah setia, udah sayang nih, udah perhatian sama dia nih, dan pada kenyataannya kamu masih ditinggalkan juga, itu bukan salah kamu cuy, tapi salah dia, dan dia nggak berhak akan dirimu. Berat sekali bung, jadi percaya dirilah. Nah, tapi apapun caranya, kalau misalnya kamu masih ngerengek dan sedih dan kejar tetap ngejar dia, ya monggo. Tapi kamu mungkin harus siap-siap. Iya, siap-siap untuk mungkin dia bakalan tambah jauh dari dirimu. Jadi kunci utamanya adalah lakukanlah cara pertama yang aku bilang tadi. Kalau kamu misalnya udah puas ngelakuin cara yang pertama, kamu bisa masuk ke tahap selanjutnya yang bisa kamu pilih secara random. Tapi kalau misalnya kamu belum selesai dengan cara pertama, jangan pernah kamu masuk ke cara selanjutnya. Puaskanlah sedihmu, barulah kamu melangkah. Mungkin selama kamu mendengarkan video ini, kamu merasa, Bang, dari tadi kok kata-katamu seolah-olah kita disuruh pergi sih? Iya, emang aku nggak pernah nyuruh kamu untuk ngemis-ngemis ke seseorang yang pernah nyanyain kamu. Ya karena pada dasarnya aku nggak pengen kamu tuh terlihat rendah dan menyedihkan. Yang aku ingin kamu tuh tambah keren dan biarkan gebetanmu tuh yang datang sendiri. Ya kalau misalnya dia nggak datang, setidaknya dia akan ngerasa nyesel dan kecewa. Dia nggak ngutamain kamu. Dan tahukah kamu, hal yang aku katakan tadi adalah cara gimana membuat mantan atau mungkin gebetanmu itu nyesel secara elegan. So, mungkin itu adalah hal yang bisa aku bagikan untuk video kali ini. Dan mungkin seperti biasa buat kalian yang mungkin suka dengan video ini, langsung aja like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga mengalami nasib yang sama. Dan tentu saja mungkin buat kalian yang mungkin gak kepengen ketinggalan dan video-video yang ada di channel ini dan mungkin sekaligus pengen mendukungku, langsung aja subscribe dan cara menekan tombol merah di bawah sana. Dan tentu saja jangan lupa tekan tombol loncengnya karena kalian akan mendapatkan notifikasi dari YouTube ketika aku upload video. Dan mungkin buat kalian yang mungkin pengen cerita atau mungkin butuh kuping atau mungkin pengen curhat lah, kalian bisa follow IG ku di sini dan DM di sana, dan kalian bebas cerita apapun yang kalian mau. And that's it, and as always guys, be awesome.